Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarman dari Institut Kesehatan dan Teknologi Geraha Medica. Saat ini saya home base di program studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Dasar Promosi Kesehatan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang saya ajarkan di semester genap. Secara kurikulum berada di semester 2 dengan jumlah 2 SKS. Saya mengampu mata kuliah Dasar Promosi Kesehatan sesuai dengan kompetensi saya, di mana pada saat saya S2, saya mengambil jurusan Magister Promosi Kesehatan di Ponegoro. Adapun deskripsi mata kuliah Dasar Promosi Kesehatan, yaitu mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa terkait promosi kesehatan sebagai upaya promotif dan preventif. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah Dasar Promosi Kesehatan. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar promosi kesehatan. Kedua, mahasiswa mampu memahami dan menentukan teori perubahan perilaku yang sesuai. Ketiga, mahasiswa mampu menerapkan metode dan media promosi kesehatan yang sesuai. Keempat, mahasiswa mampu menerapkan komunikasi dan pemasaran sosial dalam kesehatan masyarakat. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami prinsip promosi kesehatan seperti advokasi, kemitraan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Keenam, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan teori dan aplikasi promosi kesehatan di masyarakat, di lingkungan kerja, dan berbagai tatanan seperti promosi kesehatan di rumah sakit, promosi kesehatan di sekolah, dan promosi kesehatan di puskesmas. Berikut ini adalah pembahasan dari mata kuliah Dasar Promosi Kesehatan yang saya berikan kepada mahasiswa, yaitu: pertama, mempelajari dasar promosi kesehatan dengan subbahasan, menjelaskan perkembangan promosi kesehatan, menjelaskan ruang lingkup promosi kesehatan, menjelaskan prinsip-prinsip promosi kesehatan, menjelaskan visi misi promosi kesehatan, menjelaskan sasaran promosi kesehatan dan strategi promosi kesehatan. Yang kedua, mempelajari teori perubahan perilaku kesehatan dengan subbahasan teori perubahan perilaku atau teori L-Green, di mana ada 3 faktor utama yang mempengaruhi perilaku, yaitu faktor predisposing, faktor reinforcing factor, dan enabling factor. Kemudian teori HBM atau Health Belief Model. Kemudian teori Reason Action dan teori Antecedent Behavior. Ketiga, mempelajari metode dan media promosi kesehatan, yaitu mendesain alat bantu peraga dan media promosi kesehatan yang sesuai dengan target sasaran. Keempat, mempelajari komunikasi dan pemasaran sosial. Kelima, mempelajari advokasi dalam promosi kesehatan. Kemudian mempelajari kemitraan dalam promosi kesehatan, mempelajari partisipasi masyarakat, dan mempelajari kesehatan di tempat kerja dan berbagai tatanan promosi kesehatan di sekolah, puskesmas, dan rumah sakit. Kemudian, sebelum saya melakukan proses pembelajaran, kami mewajibkan untuk menyusun rencana pembelajaran atau RPS, di mana rencana pembelajaran semester kami kembangkan secara mandiri atau secara bersama. Penyusunan rencana pembelajaran yang kami lakukan mengacu pada KKNI, yaitu level 6, karena kami program studi S1. Dalam perencanaan pembelajaran terdapat rumusan pengetahuan sikap dan keterampilan umum dan keterampilan khusus sebagai capaian pembelajaran lulusan. Untuk isi pembelajaran yang merupakan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai sumber materi pembelajaran. Saya menggunakan hasil penelitian saya sebagai salah satu sumber materi pembelajaran. Dalam memperluas dan memperdalam materi pengajaran pada mata kuliah Dasar Promosi Kesehatan, saya sudah menulis beberapa buku terkait mata kuliah yang saya ampu. Kemudian, metode pembelajaran yang saya lakukan yaitu: pertama, metode ceramah atau penyampaian materi. Metode ceramah yang saya lakukan agar mahasiswa mampu memahami
materi pembelajaran serta diharapkan dapat terjadi interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Ada diskusi dan tanya jawab. Kemudian metode small group diskusi dengan memberikan kasus-kasus tentang perilaku kesehatan untuk dicari solusinya, sehingga mahasiswa bisa saling bertukar pikiran, berlatih berpikir kritis, dan melatih berbicara di depan umum. Metode berikutnya adalah metode problem solving. Adalah metode pembelajaran dengan melatih mahasiswa dengan kasus tertentu, kemudian mencari pemecahan masalahnya secara sendiri atau secara bersama. Kemudian project method, yaitu metode pengajaran dengan meminta mahasiswa melakukan penelitian atau proyek tertentu berkaitan dengan mata kuliah. Kemudian format yang saya gunakan dalam pemberian tugas, saya dapatkan ketika mengikuti pelatihan PKRT di Universitas Negeri Makassar. Format itu saya gunakan dalam metode pembelajaran tugas kepada mahasiswa, di mana dalam format tersebut saya jelaskan berbagai ketentuan dalam mengerjakan tugas. Misalnya sistematika penulisan, jumlah minimal dan maksimal halaman, referensi, batas waktu pengumpulan, ketentuan presentasi, unsur penilaian tugas kelompok, dan seterusnya. Untuk penilaian pembelajaran mahasiswa dinilai dari tingkat kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Untuk evaluasi nilai, yaitu jumlah nilai yang didapat dibagi jumlah total aspek yang dinilai dikali 100. Untuk nilai akhir mahasiswa, saya input di Siakat dan seluruh mahasiswa dapat melihat nilainya melalui akunnya masing-masing. Baik, berikut ini saya akan tampilkan video proses pembelajaran di kelas mata kuliah dasar promosi kesehatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kesehatan pada siang hari ini untuk mengikuti mata kuliah promosi kesehatan. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar Anda sekalian? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, Bapak di pertemuan yang lalu sudah menjelaskan tentang gambaran mata kuliah dasar promosi kesehatan. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang konsep promosi kesehatan. Sebelum Bapak memulai mata kuliah ini, ada yang pernah mendengar tentang konsep promosi kesehatan atau baru kali ini mendengar? Sudah pernah mendengar sebelumnya? Anda mendengar konsep promosi kesehatan di mana? Di puskesmas. Di puskesmas. Selain di puskesmas di mana lagi? Posyandu. Oke. Jadi promosi kesehatan ya. Promosi kesehatan ini merupakan mata kuliah wajib ya. Jadi kalau kita masuk di kesehatan masyarakat atau menjadi sarjana kesehatan masyarakat, kita wajib mendapatkan mata kuliah konsep promosi kesehatan. Karena ini mata kuliah wajib dan merupakan kurikulum secara nasional. Sekarang sudah berubah ya. Jadi diistilahkan sekarang itu dengan istilah promosi kesehatan. Jadi promosi kesehatan adalah memasarkan atau menjual atau memperkenalkan pesan-pesan kesehatan atau upaya-upaya kesehatan sehingga masyarakat menerima atau membeli, dalam arti menerima perilaku kesehatan atau mengenal pesan-pesan kesehatan tersebut yang akhirnya masyarakat mau menerima perilaku tersebut. Nah, intinya dari pesan kesehatan yang kita lakukan adalah masyarakat mau menerima. Misalnya kalau misalnya masyarakat disuruh untuk mengimunisasi bayinya mereka, tentu dengan promosi kesehatan ini mereka mau menerima. Oh iya, memang kita harus misalnya melakukan imunisasi kepada anak misalnya, atau menjaga gizi anak. Itu semua berawal dari kegiatan promosi kesehatan. Nah, ada 4 tingkat pencegahan. Ya, ada 4 tingkat pencegahan menurut level and Clark ya. Yang pertama, ya health promotion ya. Atau peningkatan atau promosi kesehatan. Kedua adalah specific protection, yaitu perlindungan khusus melalui
imunisasi misalnya. Jadi kan imunisasi itu kan untuk mencegah ya, mencegah penyakit-penyakit tertentu. Kemudian disability limitation ya, membatasi atau mengurangi terjadinya kecacatan. Keempat, rehabilitation ya, atau pemulihan. Ini 4 tahapan ini yang pertama di sini dikaitkan dengan promosi ditempatkan pada level pertama. Jadi sebelum orang sakit yang harus mereka dapatkan adalah promosi ya. Kalau promosi dilakukan dulu, kalau mereka sakit ya berarti memang sudah seperti itu. Nah, kalau pendidikan kesehatan hanya sebatas itu. Kalau pendidikan kesehatan hanya sekedar memberikan edukasi, ya, memberikan edukasi bahwa misalnya kalau cuci tangan kalau di tempat umum itu, atau saya contohkan saja begini. Kalau COVID kemarin kan kita cuci tangan itu ketika misalnya masuk kantor harus cuci tangan. Kemudian mau ke mana saja itu di tempat umum, bayangkan harus cuci tangan. Nah, kalau hanya pendidikan kesehatan, hanya memberikan harus cuci tangan loh, harus cuci tangan seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan istilah promosi, bukan hanya memberikan bahwa harus cuci tangan, tapi menyediakan juga tempatnya. Menyediakan dia punya sarana untuk bisa perilaku itu bisa terjadi. Misalnya saya mau cuci tangan, kalau misalnya tidak ada cuci tangan di pasar bagaimana? Pemerintah tidak menyediakan. Nah, dengan adanya mereka menyediakan, itulah sebenarnya ruang lingkup promosi kesehatan. Jadi ruang lingkupnya lebih luas. Nah, belajar dari pengalaman bahwa pendidikan kesehatan hanya mampu meningkatkan pengetahuan, tapi prakteknya belum. Jadi pengetahuan kita memang dengan adanya pendidikan kesehatan, pengetahuan akan bertambah, ya kan? Misalnya orang akan penyuluhan tentang imunisasi. Oh ya sudah ngerti, misalnya memang anak itu harus diimunisasi. Atau misalnya kegiatan atau program keluarga berencana. Oh iya harus keluarga berencana. Iya itu pendidikan kesehatan. Atau bagaimana mencegah adanya stunting pada anak balita misalnya. Iya itu pendidikan kesehatan. Tapi untuk mewujudkan itu bagaimana? Makanya dibutuhkan yang namanya promosi kesehatan. Jadi bukan hanya memberikan pendidikan, tapi menyediakan tempat untuk terwujudnya mereka punya perilaku. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami? Karena fasilitas kesehatan tidak mencukupi, ya. Jadi sama juga kalau kita menyuruh orang untuk ke rumah sakit, tapi rumah sakitnya tidak ada bagaimana? Itu kan misalnya kalau sakit harus melakukan harus cepat ke pelayanan kesehatan, misalnya rumah sakit, misalnya. Itu pendidikan kesehatannya seperti itu. Tapi ada nggak rumah sakitnya? Kalau nggak ada, kan dia nggak akan ke rumah sakit karena nggak ada fasilitasnya, ya kan? Jadi seperti itu. Menurut L. Green 1984, Promkes adalah segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Nah ini luas sekali nih kalau kita mau jelaskan bahwa segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan. Jadi semua bentuk edukasi yang kita lakukan itu masuk dalam ranah promosi kesehatan. Dan intervensi yang terkait dengan ekonomi. Jadi ternyata Promkes ini bukan hanya terkait dengan memberikan edukasi, tapi terkait dengan intervensi ekonomi, politik. Jadi harus diperhatikan juga politik, ya. Misalnya kalau suatu daerah itu misalnya sistem politiknya tidak bagus, sehingga menyebabkan anak bisa gizi buruk. Misalnya di suatu daerah itu misalnya permainan politiknya atau ekonominya kurang, ya kan? Misalnya daerah miskin, kekurangan air, itu berpengaruh terhadap kesehatan tidak? Berpengaruh kan? Makanya Promkes itu bukan hanya memberikan edukasi, tapi intervensi. Berarti kalau begitu yang dipikirkan, kalau misalnya daerah yang kekurangan air, berarti bagaimana supaya ada air di situ, ada air bersih. Itu sama juga halnya dengan melakukan promosi kesehatan. Meskipun bukan edukasi, bukan hanya edukasi, tapi menyediakan air bersih, menyediakan pangan sehat untuk rumah tangga.
itu berarti kan itu masalah ekonomi kan? Memberikan lapangan pekerjaan untuk misalnya untuk apa? Masyarakat yang miskin. Itu termasuk intervensi dalam hal promosi kesehatan. Jadi bukan hanya pendidikan kesehatan. Politik itu kan ada namanya kebijakan, yaitu kebijakan politik atau undang-undang yang berkaitan dengan kesehatan. Kan dengan undang-undang kan bisa memaksa orang untuk merubah perilaku kan? Misalnya kalau sekarang kan kalau kita lihat ada misalnya sebuah aturan, misalnya seorang ibu hamil kalau melahirkan harus di fasilitas kesehatan. Ada kan begitu? Itu kan termasuk produk politik, ya. Nah, itu termasuk juga ranah daripada promosi kesehatan. Yang memudahkan perubahan perilaku, yang mana intervensi yang dilakukan ini baik ekonomi, politik, organisasi itu diharapkan memudahkan untuk perubahan perilaku. Supaya merubah perilaku. Yang tadinya tidak mau ke ibu hamil tidak mau ke melahirkan di fasilitas kesehatan, dengan adanya intervensi ekonomi, politik, organisasi, ibu hamil tadi mau melahirkan di pelayanan kesehatan. Mereka mampu menanggulangi kesehatannya secara mandiri, itu lebih bagus. Itu termasuk keberhasilan dari program promosi kesehatan. Mampu di sini, misalnya Bapak contohkan misalnya. Kalau tentang stunting misalnya. Stunting ini kan sekarang intervensinya itulah oleh semua pihak. Misalnya dari tenaga kesehatan mau melakukan intervensi untuk penanggulangan stunting, ya. Nah, kalau misalnya masyarakat itu sudah mampu menanggulangi sendiri, misalnya dengan adanya edukasi, promosi kesehatan, bahwa untuk mencegah anak stunting ini itu ternyata seperti ini. Dia mampu, sudah mampu secara mandiri. Itulah keberhasilan dari promosi kesehatan. Dia sudah mampu sendiri, ya. Meskipun untuk menuju ke tahap mampu itu tidak mudah. Jadi butuh proses, ya. Dari mau dulu, mau, setelah dia mau baru mampu. Tidak mungkin dia langsung mampu kalau dia tidak mau. Ya. Berikutnya, selama ini kita cenderung lebih aktif mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Promkes mengharapkan masyarakatlah yang menciptakan kesehatan mereka yang lebih baik. Inilah cita-cita dari promosi kesehatan. Jadi masyarakat yang menciptakan kesehatan mereka sendiri. Jadi mereka sendiri yang menciptakan kesehatannya. Contoh saya kalau di Jawa itu, saya contohkan salah satu masalah pemberantasan PSN ini. Sarang nyamuk atau apa? PSN. Ya, pemberantasan sarang nyamuk atau tempat bertelurnya nyamuk, ya. Jadi mereka itu di sana membuat sebuah di RT mereka itu periksa jentik. Jadi mereka setiap minggu ada masyarakat yang memeriksa jentik nyamuk di setiap rumah. Itu kan salah satu contoh bahwa masyarakat di tempat itu sudah bisa menciptakan kesehatan mereka sendiri. Jadi petugas kesehatan tidak harus terlibat lagi di situ. Mereka sudah mampu sendiri. Minimal mereka tadi bisa mencegah masalah apa kira-kira kalau nyamuk. Masalah apa yang bisa dicegah? DBD dan apalagi malaria. Minimal dua penyakit ini sudah tidak ada. Misalnya kalau misalnya ada kelompok atau masyarakat yang melakukan pemberantasan sarang nyamuk misalnya. Minimal 2 itu. Artinya tanpa kehadiran petugas kesehatan pun mereka sudah bisa sehat di situ. Sudah bisa mencegah sendiri dari misalnya penyakit DBD dan malaria. Minimal 2 penyakit itu. Mungkin di tempat lain belum tentu bisa mencegah, mereka bisa mencegah sendiri. Mungkin harus dengan bantuan tenaga kesehatan atau dengan bantuan siapa begitu, baru bisa mereka mencegahnya. Tapi dengan adanya Promkes ini, mereka sendiri tadi yang mencegahnya. Jadi tanpa kehadiran petugas kesehatan. Tersosialisasinya program-program kesehatan dan terwujudnya masyarakat Indonesia baru yang berbudaya hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan. Ini mengacu pada tujuan secara nasional, ya. Secara nasional Promkes itu mengharapkan seperti ini. Semua program kesehatan itu tersosialisasi. Jangan ada satu program kesehatan yang tidak diketahui masyarakat. Misalnya ada program tertentu
Yang misalnya masyarakat ketika ditanya, misalnya, ibu tahu nggak program ini? Anda tahu. Berarti itu tujuan Promkes belum tercapai. Ya. Prinsip-prinsip promosi kesehatan. Ya, ini prinsip promosi kesehatan. Pertama, pemberdayaan masyarakat. Ada yang pernah dengar pemberdayaan? Pemberdayaan masyarakat pernah mendengar? Belum ya? Pemberdayaan masyarakat itu adalah memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk bisa menyelesaikan persoalan kesehatannya secara mandiri. Ya. Kalau dia sudah bisa meningkatkan kesehatan secara mandiri atau mencegah kesehatan secara mandiri, itulah pemberdayaan masyarakat. Atau secara luas masyarakat itu di tempat itu sudah bisa mengendalikan atau melakukan pencegahan penyakit-penyakit tertentu, seperti yang Bapak contohkan tadi. Kemudian perubahan atau perbaikan perilaku masyarakat di bidang kesehatan. Ini lagi yang menjadi prinsip. Jadi ada perubahan atau perbaikan perilaku. Dari perilaku merokok menjadi tidak merokok. Dari perilaku buang sampah sembarangan menjadi pokoknya banyak ya. Itu perbaikan-perbaikan yang diharapkan dalam prinsip-prinsip promosi kesehatan. Melingkupi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi. Promotif apa tadi? Promosi kesehatan. Preventif apa? Kuratif, rehabilitasi, pemulihan kembali. Selain edukatif juga melakukan upaya advokasi dan bina suasana. Advokasi pernah dengar? Kemarin kalau tidak salah pernah. Advokasi adalah bagaimana mempengaruhi pemangku kepentingan atau orang yang bisa mengeluarkan kebijakan supaya dia mengeluarkan kebijakan itu yang mendukung kesehatan. Itu intinya ya, advokasi kesehatan. Dan bina suasana. Bina suasana adalah bagaimana membina suasana dengan masyarakat sehingga program kesehatan itu bisa terlaksana. Atau program-program yang akan kita buat di masyarakat itu bisa terlaksana dengan adanya bina suasana. Kemudian visi promosi kesehatan. Masyarakat mau dan mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Inilah visi daripada promosi kesehatan. Visi itu apa? Visi itu adalah sesuatu yang ingin kita capai atau yang ingin kita wujudkan. Itulah visinya. Nah, inilah visinya Promkes, mau dan mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Kemudian misi. Misi itu adalah apa? Apa yang dilakukan untuk mencapai visi tadi. Ya. Untuk mencapai visi itu harus ada misi. Ya, ini jadi apa-apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi tadi. Mereka mau dan mampu. Nah, pertama advokasi. Advokasi Bapak tadi sudah jelaskan sedikit bahwa bagaimana seorang kesehatan masyarakat itu bisa mempengaruhi orang pemangku kepentingan atau orang punya jabatan. Orang yang bisa mengeluarkan undang-undang, orang yang bisa mengeluarkan surat keputusan, orang yang didengar oleh orang banyak. Tentu siapa? Pejabat kan? Seorang pejabat. Bagaimana kalian bisa mempengaruhi pejabat itu supaya pejabat itu mengeluarkan sebuah aturan yang bisa meningkatkan kesehatan. Misalnya, contoh kecil, misalnya pejabat di desa, kepala desa. Ya. Kepala desa mengeluarkan surat keputusan, tidak boleh buang sampah di sungai sana ya. Kalau buang di sana, awas. Ya, didendas. Misalnya berapa. Itu advokasi. Itu dia mengeluarkan keputusan. Dia mengeluarkan keputusan itu mungkin dari advokasi yang kalian lakukan. Misalnya kalian ke kepala desanya, Pak, kayaknya tidak boleh, harus dilarang ini masyarakat buang sampah di sana. Karena di sana sudah ada luapan air. Ini ada fotonya Pak, ini fotonya. Ini Pak kalau dibiarkan terus, kedampaknya ke depan seperti ini. Dan akibatnya seperti ini. Sehingga si kepala desa tadi akan mengatakan, akan mengeluarkan sebuah, oh ya betul ya. Jadi dia menggunakan kekuatannya untuk memaksa masyarakat supaya berperilaku yang baik. Sehingga dia mengeluarkan aturan tidak boleh buang sampah di sungai ini misalnya. Nah, itu hasil dari advokasi kalian seperti itu. Kemudian yang kedua, mediator, menjembatani lintas sektor. Jadi kalian juga, kita juga sebagai orang promosi sebagai mediator. Jadi bagaimana menghubungkan antara masyarakat terpencil atau masyarakat umum dengan
pemangku kepentingan atau orang yang bisa menyelesaikan masalah kesehatan itu. Kemudian pemberdayaan. Pemberdayaan itu adalah bagaimana memampukan masyarakat supaya dia bisa menanggulangi kesehatannya secara pribadi, secara mandiri, baik di lingkungan pribadinya atau dalam kehidupan masyarakatnya. Jadi itu yang harus dilakukan untuk mencapai visi daripada promosi kesehatan tadi. Nah, sasarannya siapa sih promosi kesehatan ini? Sasaran promosi kesehatan menurut tatanan ya. Tatanan itu berarti instansi ya. Misalnya, saya ambil satu contoh saja. Misalnya sasaran ya. Ini ada sasaran promosi kesehatan. Sasaran primer contoh ya. Sasaran primer, kalau dalam tatanan keluarga, individu atau anggota keluarga yang punya masalah, misalnya ibu hamil. Jadi dalam keluarga kalau ada ibu hamil, berarti sasaran promosi kita adalah ibu hamil. Bu, misalnya ibu hamil, Bu ini harus pemeriksaan kesehatan loh. Setiap mungkin 3 bulan sekali, ya harus minum tablet FE misalnya, dan sebagainya. Harus menjaga tingkat stres atau psikologis. Kemudian memberikan edukasi ke suami, misalnya suaminya. Itu berarti itu promosi kesehatan di tataran individu atau keluarga. Kemudian pada tataran institut kesehatan. Ada pasien kalau di rumah sakit, kemudian ada pengantar keluarga. Misalnya kalau ada pasien dengan penyakit TBC, itu harus diedukasi keluarganya. Harus diedukasi, misalnya jangan boleh makan satu piring dengan penderita, tidak boleh tidur satu kamar dengan penderita. Kalau tidak diedukasi, kena semua TBC, siapa yang salah? Nah, kita yang promosi kesehatan yang tidak menyampaikan. Kalau kita sudah menyampaikan baru terjadi, berarti kembali ke perilakunya. Ya, mengantar keluarga atau keluarga pasien. Kemudian kalau di tempat kerja ada karyawan, ada pegawai, kalau di instansi pemerintahan. Kemudian di sekolah ada siswa, ya. Kemudian di tempat umum ada pengunjung, pengguna jasa atau masyarakat umum. Jadi seperti itu. Nanti ini bisa sama posisinya dengan yang saya contohkan di atas ini. Ruang lingkup promosi kesehatan dasarnya adalah ilmu perilaku. Jadi ruang lingkup promosi kesehatan ini dasarnya adalah ilmu perilaku. Kemudian ilmu-ilmu yang diperlukan untuk intervensi perilaku. Metode dan media, ini terakhir ya. Metode dan media promosi kesehatan. Adalah kombinasi antara cara-cara dan alat bantu media yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada sasaran. Jadi, Bapak sudah jelaskan juga bahwa kalau kita melakukan edukasi di sekolah dasar, bagusnya kita menggunakan apa? Media kan? Bahkan dalam sistem pembelajaran di sekolah itu menggunakan media tertentu. Ya, begitu juga dalam kesehatan harus menggunakan media. Oke, jadi itu materi yang Bapak bisa sampaikan pada siang hari ini. Sebelum Bapak tutup, mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, Bapak persilakan. Sudah kira-kira sudah sedikit paham atau sudah paham? Paham. Paham sekali atau? Oke. Jadi saya rasa kalian sudah paham ya tentang mata kuliah dasar promosi kesehatan ini. Mungkin untuk lebih memahami lagi, nanti di pertemuan berikutnya kalian bisa tanyakan kembali atau slide-nya ini akan di-share di grup kita masing-masing dan bisa dipelajari di rumah. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.